Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah al-mab'utsu ila an-nasi kaffah al-mab'utsu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ballagha ilayna ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم واقتدى بهديهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال تعالى ثم أورثنا الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم sabiqum bil khairati bi iznillah dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul azim. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah salat subuh hafizakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, marilah kita selalu menyanjung, memuji, memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu kita ucapkan, kita gerakkan lidah kita, kita basahi bibir kita. Allah dalam Al-Qur'an memerintahkan kita untuk supaya seluruh waktu kita, kondisi kita, apapun situasi kita, di situ kita selalu mengingatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu selalu kepada Allah dengan zikir yang banyak sekali. Itu kata Allah. Bertasbihlah kamu kepadanya di waktu pagi, di waktu siang, di waktu sore, di waktu malam. Itu Bapak Ibu perintah seluruh waktu kita isi dengan zikir. Kemudian Allah juga perintahkan kita untuk berzikir dalam setiap kondisi kita. Apa kondisi kita? Kita ini selagi hidup, kadang kondisi berdiri, kadang kondisi duduk, kadang kondisi maka Allah perintahkan kita supaya kondisi itu selalu diisi dengan zikir. Bahkan orang yang memanfaatkan seluruh kondisi hidupnya untuk berzikir, itu Allah katakan pertanda orang itu orang yang berakal, akalnya sempurna. Tapi kalau tidak dimanfaatkan untuk berzikir, berarti itu menunjukkan akalnya kurang. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Apa ciri ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana
ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Allahu akbar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang dan malam, itu benar-benar terdapat ayat, tanda-tanda, bukti-bukti yang nyata atas keberadaan Allah, keesaan Allah, kemahakuasaan Allah. Dan betul-betul itu merupakan ayat, kata Allah, pelajaran bagi siapa? Bagi orang-orang yang berakal. Ciri orang berakal itu apa? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman. Coba lihat lidahnya, orang yang selalu berzikir. Kenapa baru kita disebut berzikir, Bapak Ibu? Kalau lidah ini bergerak, kalau tidak bergerak itu tak zikir namanya. Kalau ada Bapak Ibu solat tu baca Fatihah dalam hati, tidak bergerak lidah sama sekali, tidak sah solatnya. Sepakat ulama mengatakan itu. Dan sepakat juga ulama mengatakan, sebagaimana kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, barang siapa yang membaca zikir-zikir solat tapi dalam hati saja, tak bergerak lidahnya, tak dapat pahala sama sekali. Kalau sempat zikir itu adalah zikir wajib, tergantung di situ sah solat, maka tak sah solatnya. Umpamanya takbiratul ihram, ini bacanya Allahu Akbar sini, tapi lisannya tak sah solatnya. Berarti ciri orang berakal lihat lidahnya. Kalau tak ada Bapak Ibu nyebut-nyebut nama Allah, tak ada berzikir, itu akalnya kurang. Orang yang sempurna akalnya sebentar-sebentar subhanallah, sebentar-sebentar alhamdulillah, sebentar-sebentar la ilaha illallah, sebentar-sebentar Allah Akbar, tak berhenti. Coba kondisi kita ada enggak? 3 kondisi. Coba sebut kondisi yang keempat, ada enggak? Tidak ada. Kalau kita selagi hidup, pertama kondisi berdiri, kondisi kedua duduk, kondisi ketiga kalau tidak duduk. Allah katakan itu ciri orang berakal. Yang ulul albab itu mereka selalu berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, berzikir kepada Allah dalam kondisi duduk, berzikir kepada Allah dalam kondisi berbaring. Qu'uda wa ala junubihim, yaitu kondisi berbaring. Kemudian otaknya ini selalu memikirkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Akalnya itu digunakannya bukan untuk cari makan saja, bukan ngitung-ngitung duit saja, tapi akal ini digunakannya untuk memikirkan dahsyatnya ciptaan Allah yang ada di langit, yang ada di bumi, yang ada dalam dirinya. Dan setiap dia memikirkan ciptaan Allah, apa yang diciptakan Allah pada makhluknya ini semuanya, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, tersembur selalu dari mulutnya, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian subhanak. Maka ciri orang yang selalu memikirkan ayat-ayat Allah sebentar-sebentar Bapak Ibu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lihat pemandangan indah, subhanallah. Lihat Bapak Ibu sekalian sesuatu yang menakjubkan, subhanallah. Itu orang beriman, itu ciri orang berakal, kata Allah. Karena subhanallah itu tak mungkin muncul kalau orang otomatis subhanallah, kecuali dia melihat sesuatu yang mengagumkan. Tapi dia kembalikan kepada siapa? Itu adalah ciptaan Allah, subhanallah. Bapak Ibu sekalian, ini ciri orang berakal. Bahkan Bapak Ibu sekalian, beraktivitas pun kita disuruh oleh Allah banyak berzikir. Maka kita beraktivitas itu sebenarnya bukan hanya punya cari duit, bukan tu cari duit saja, tapi salah satu tujuan beraktivitas itu, sedang beraktivitas itu kita berzikir, supaya kita dengan beraktivitas itu melaksanakan
membaca dan selalu ingat Allah. Melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan ingat Allah selalu. Kalau Bapak Ibu sekalian, kita ini pagi-pagi tadi kenapa kita datang ke sini? Kita datang ke sini kenapa? Tak sadar Bapak Ibu kenapa datang pagi-pagi, bangun-bangun. Karena tadi dipanggil Allah lewat suara muazzin. Apa kata Allah lewat suara muazzin? Hayya 'alas, mari solat. Maka bangun kita tadi. Yang manggil siapa itu? Memang muazzin yang memandangkan, tapi itu panggilan Allah. Bangun kita Bapak Ibu, datang kita. Karena dalam Al-Quran Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil solat, fas'au, datang cepat. Maka kalau solat bahasanya Pak, fas'au. Fas'au itu berlari. Maka ada dalam rukun haji itu umrah sa'i namanya. Berlarilah antara Safa dan Marwah. Maka sa'i fas'au itu berlari. Itu kalau dipanggil solat. Tapi kalau untuk mencari rezeki, famshu fi manakibiha. Maka berjalan santai. Maka kalau untuk dunia jalan santai aja. Tapi kalau untuk ke solat, cepat. Sekarang banyak terbalik kan? Kalau panggil solat, santai saja. Tapi kalau ada bagi-bagi duit, banyak diumumkan Masjid Jami' pagi Jumat ini ada bagi-bagi duit 1 juta satu orang. Siapa yang datang sebelum azan subuh? Kira-kira gimana Masjid Jami'? Pecah dah. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, fas'au ila zikrillah, cepat berjalan. Allahu akbar. Fas'au ila zikrillah wazarul bi', tinggalkan dagang dulu, tinggalkan jualan. Setelah selesai salat, fa idza qudiyatis shalah, selesai salat, fantashiru fil ardi, bertebaran kamu di muka bumi. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, mencari rezeki Allah, cari rezeki. Tapi ingat, di samping mencari rezeki itu wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira, berzikirlah dengan banyak kepada Allah. Berarti apa? Sedang beraktivitas kita berzikir. Dagang Bapak, pas mulai masuk keluar dari rumah, zikir isinya. Pas mulai dari rumah ingin membuka toko, memulai dagang, berzikir pertama. Apa baca pas keluar rumah? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu setiap keluar rumah. Itulah sebabnya kita disuruh beraktivitas, jangan di rumah saja. Maka kalau kita di rumah saja, kapan kita baca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah? Masa sedang nonton TV, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Itu ketika kita keluar rumah, keluar ke masjid, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Apabila kita bergerak, situ zikir. InsyaAllah. Bahkan kalau ke masjid ini Bapak Ibu ada lagi zikirnya. Maka Rasulullah SAW ada 3 zikir keluar rumah itu. Pertama membaca Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Yang kedua ada lagi zikir keluar rumah, yaitu zikir minta perlindungan dari Allah, 4 perkara. Kalau kita dilindungi ketika kita keluar rumah dari 4 perkara ini, selamat kita. Apa itu zikirnya? Terus itu yang menceritakan Maimunah, istri Rasulullah SAW. Setiap Rasulullah SAW keluar rumah, maka sebelum dia memulai langkahnya, dia menengadahkan tangan, menampung tangannya ke langit sambil berdoa. Apa doanya? Setiap keluar rumah, Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal, au azilla au uzal, au adlima au uzlam, au ajhala au yujhala alayya. Baca doa itu tadi enggak? Mau keluar rumah, nanti kemana-kemana itu baca doa itu setelah Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Apa doa itu artinya Bapak Ibu? Masya Allah, selamat kita dari 4 ini. Luar biasa. Apa yang pertama? Allahumma inni a'udzubika min an adilla au udal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah
aku tersesat dan aku menyesatkan orang. Jadi pertama, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sesat dan disesatkan. Jadi jangan sampai kita keluar rumah tersesat atau disesatkan. Sekarang Bapak Ibu hati-hati, keluar rumah banyak orang ingin menyesatkan dengan pikirannya, dengan perbuatannya, dengan berita-berita, informasi, ingin menyesatkan kita. Berlindung kepada Allah, jangan ada orang menyesatkan kita. Yang kedua, au azilla au uzal, aku berlindung kepadamu ya Allah, jangan aku sampai tergelincir atau digelincirkan orang. Yang ketiga, ya Allah, aku berlindung kepadamu azlima au uzlam, aku menzalimi orang atau saya dizalimi. Yang keempat, Pak, aku berlindung kepadamu ya Allah daripada aku membodohi orang atau aku dibodoh-bodoh. Kadang kita pergi, Bapak Ibu sekalian, jualan banyak, membeli sesuatu, ditipu orang atau nama dia bodoh-bodohin kita itu. Kadang-kadang dirayu-rayu kita dengan macam-macam, itu dibodoh-bodohin namanya. Maka kita berlindung kepada Allah. Kalau selamat dari ini, tidak tersesat dan tidak sesat dan tidak disesatkan orang, tidak tergelincir dan tidak digelincirkan orang, kemudian tidak menzalimi, tidak dizalimi, dan tidak ada orang membodoh-bodohi kita dan kita tidak membodoh-bodohi orang. Inilah orang yang selamat. Kemudian khusus untuk salat ada lagi zikir untuk keluar rumah. Bapak Ibu sekalian, apa di antara zikir kalau Bapak khusus keluar rumah untuk salat ke masjid? Kayaknya di sini tidak ada kajian tentang zikir ya. Nanti buat kajian tentang zikir. Jadi mengaji ini pas sampai tua pun mengaji, ilmu itu tidak habis-habis. Maka apa coba zikir salat? Kalau mau datang ke masjid ada zikir khususnya lagi. Maka Bapak Ibu tolong memiliki buku yang disusun oleh seorang ulama besar kita, Imam Nawawi. Buku itu berjudul Kitab Al-Azkar. Itu sudah diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia. Itu dia menyusun dari hadis-hadis Rasulullah, dari ayat Al-Quran, apa zikir-zikir yang kita baca dalam setiap keadaan dan kondisi dan setiap tempat. Maka salah satunya apa? Kita minta kalau keluar dari rumah mau ke masjid, minta cahaya kepada Allah. Maka apa? Salah satu doanya itu, Allahumma ja'al fi qalbi nura. Ya Allah, jadikan pada hatiku cahaya, jadikan hatiku bercahaya. Wa fi lisani nura. Kemudian apa lagi? Wa fi aqli nura, wa fi sam'i nura, wa fi basari nura, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min amami nura. Allahumma a'zim li nura. Tak cahaya. Kenapa kita minta cahaya Bapak Ibu sekalian dari rumah ke masjid? Karena cahaya Allah tertumpah di masjid. Allahu Akbar. Maka di dalam Bapak Ibu sekalian surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, semua kita sering mendengar ayat itu. Allahu nurus samawati wal ard, masalu nurihi kamishkah. Ayat berikutnya langsung Allah katakan, fi buyutin azinallah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuh. Allah itu cahaya langit dan bumi dan sumber cahaya. Cahaya Allah itu tertumpah di mana? Fi buyutin, yaitu di rumah-rumahnya. Maka ketika kita dari rumah minta cahaya, dan salat itu sendiri kata Rasulullah adalah cahaya. As-salatu diya kata Rasulullah. As-salatu nur, salat itu cahaya. Maka kalau orang-orang salat itu Bapak Ibu bercahaya mukanya. Betul Pak. Saya kalau ngajar di UIN, kadang mahasiswa saya Bapak Ibu sekalian ada 40 orang, 45 orang. Di sekali sekolah sebelum saya mulai mengajar, saya perhatikan wajahnya saya satu tuan. La ilaha illallah, ini wajah tak solat aja ini saya bilang. Nampak Pak, wajah tak solat itu. La ilaha illallah. Saya coba tanya kadang-kadang. Beberapa kali saya uji itu Pak. Pernah sekali 43 orang murid, mahasiswa saya selokal. Itu fakultas syariah Pak di UIN. Lihat itu wajahnya. Maka saya kalau mengajar jarang saya ngajar materi. Nasihat saya berikan. Untuk apa dikasih ilmu orang tak solat?
Maka saya la ilaha illallah, anak-anak mahasiswa ini beri wajah nampak Pak. Jadi saya tanyalah, kalian jujur aja. Ini tidak ada hubungan dengan nilai. Saya takkan kasih kalau kau mengurangi nilai kalian. Tapi jujur aja jawab. Siapa kalian ini yang sholat 5 kali sehari semalam? Yang sholat 5 waktu. Pak, 43 orang, 5 orang cuma nunjuk. Itu di-win Pak. Musibah sekarang. Apa itulah wajahnya begitu semua. Setelah itu ibu yang lain-lain itu gimana? Kalian gimana sholat? Saya sekali seminggu Pak katanya Jumat aja. Yang lain kamu tanya, jadi kalau kamu sholat gimana? Saya kapan ingat aja Pak katanya. Karena parah Pak, saya sholat hari raya aja Pak katanya. Astagfirullahaladzim. Bapak ibu kadang-kadang bapaknya haji, ibunya hajah. Jangan diabaikan bapak ibu, jangan enak-enak kita pergi terus anak kita tinggal di rumah. Bangunkan dia bersama kita, kewajiban kita. Solat itu kalau anak belum balik tidak wajib anak itu solat, tapi orang tua wajib. Maka kalau anak sudah 7 tahun, wajib orang tua, berdosa kita tidak mengajarkan anak solat. Maka kewajiban solat itu bagi orang tua. Kalau anak umur 7 tahun diajarkan. Allimu auladakum bis salati li sab'in, kata Rasulullah. Ajarkan anak kamu salat kalau umurnya tu wajib, itu berdosa kalau tidak bapak ajarkan. Kemudian bapak pukul dia, paksa dia salat kalau umurnya 10. Kalau bapak tidak paksa, dosa bapak. Wadribuhu, kata Rasulullah, pukul dia kalau umurnya sudah li'ashrin 10 tahun. Wajib itu hukumnya, perintah itu. Jangan ibu-ibu nanti bapak bilang biar aja lah, dia masih kecil, dia masih muda, kasihan dia, membangunkan dia lagi enak-enak tidur. Astagfirullah, itu tidak kasihan namanya, itu masukkan anak ke neraka itu. Itulah orang tua yang tidak kasihan sama anak, membiarkan anak tidak sholat, dibiarkan aja, itu tidak kasihan itu namanya. Jadi kasihan itu jangan dibalik-balik. Karena kita ini banyak-banyak dibalik-balik istilah ini Pak. Namanya istilah sabar. Dia nonton TV aja kerjanya. Itu kata istrinya, bang keluarlah bang cari duit bang. Ini anak butuh susu, butuh makan apa. Nanti apa dia bilang? Ini ibu ini tidak sabar katanya. Dia nonton TV, dia tuh sabar katanya. Itu menggunakan kata sabar tidak pada kasihan. Itu bukan, kalau kasihan bangunkan dia, itu kasihan namanya. Kalau sayang dia suruh dia sholat, paksa dia. Maka bapak ibu sekalian, kalau dia sudah balik, itu baru kita cuma mengingatkan. Jadi kalau bapak tidak paksa umur 10 tahun, berdosa bapak ibu. Tapi kalau sudah balik, bapak cuma mengingatkan. Kalau sudah bapak ingatkan tidak sholat, dia yang berdosa siapa? Dia. Kalau ke umur 7 tahun bapak tak ajarkan, dia tak berdosa. Anak itu yang berdosa bapak. 10 tahun kalau bapak tidak paksa, anak tak berdosa. Yang berdosa orang tua yang tak memaksa. Kalau dia sudah balik, maka kita tinggal mengingatkan wa tawasau bil haq. Kalau tak solat juga dia, sudah lepas bapak ibu. Tapi proses itu harus bapak ibu lalui. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak ibu sekalian, alhamdulillah bapak ibu sekalian, maka mari kita sama-sama selalu isi dengan zikir. Saya bapak ibu sekalian, kenapa kita selalu berzikir kepada Allah? Salah satu tujuan berzikir itu adalah sebagai bapak ibu sekalian pengungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu konsekuensi syukur, kapan kita disebut orang yang bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita selalu memuji-muji orang yang memberi nikmat. Maka bapak ibu sekalian, kalau ada kita selalu memberi kepada orang, maka apa salah satu bapak ibu sekalian tanda orang itu pandai berterima kasih? Orang yang memberinya itu dipuji-pujinya Pak. Tapi coba kalau ada bapak umpamanya, bapak selalu ngasih sama dia, itu lalu bapak dijelek-jelekkannya, atau gimana kira-kira?
Atau anak-anak kita, capek kita membesarkannya Pak. Setelah besar dia dijelek-jelekkan oleh orang tuanya. Itu anak apa namanya? Maka anak yang pandai berterima kasih siapapun orang tuanya, walaupun orang tuanya tukang sapu, tapi tetap dia puji-puji orang tuanya. Karena dia tahu orang tuanya yang menyebabkan dia lahir ke dunia ini. Orang tuanya membesarkannya. Maka bagaimanapun jeleknya orang tuanya pasti dipuji-pujinya di mana-mana. Dan pantang bagi dia kalau anak berbakti, orang tuanya dijelek-jelekkan orang. Apalagi kita dengan Allah yang memberikan. Pertama, Allah Maha sempurna sifatnya. Yang kedua, Bapak Ibu, dia memberikan seluruh yang kita butuhkan. Maka kita wajar berzikir. Bapak Ibu sekalian, salah satu nikmat yang Allah berikan, yang saya ingatkan Bapak Ibu, dalam rangka musabaqah tilawatil Quran yang ke-41 Provinsi Riau. Ini musabaqah ini Bapak Ibu mengingatkan kepada kita nikmat yang sangat dahsyat. Dan inilah nikmat terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita umat manusia. La ilaha illallah. Sehingga kita melakukan MTQ Pak. Maka saya berterima kasih kepada negara, kepada daerah, provinsi yang telah membuat Bapak Ibu undang-undang resmi bahwa MTQ ini adalah program pemerintah secara resmi. Maka kalau sudah program diundang-undangkan, dia buat aturan, itu konsekuensinya harus dianggar. Maka miliaran duit negara dianggarkan untuk pelaksanaan MTQ ini. Bapak Ibu, itu adalah berhak, bahkan kalau bisa Bapak Ibu sekalian, karena Quran ini nikmat Bapak Ibu sekalian, maka kita harus pestakan Quran ini. Dan kita ingatkan selalu, ini pesta Al-Quran luar biasa ini. Dan bahkan dipestakan Quran ini Bapak Ibu dari seluruh bentuk cabang. Maka ada dibaca, kemudian ada Bapak Ibu sekalian pemahamannya, kemudian ada syarhilnya, kemudian ada tafsirnya, seluruh pelompaan macam-macam cabang. Dan ini baru beberapa hari cuma, tidak sampai seminggu Bapak Ibu, ini sudah selesai pula. Ini malam besok kita penutupan. Cuma saya sedih Bapak Ibu sekalian, sedih sekali. Ini bukan hanya di sini saja Pak. Di mana-mana MTQ Bapak Ibu ramainya cuma pembukaan saja. Setelah itu ketika Quran dikumandangkan, sepi Bapak Ibu, tidak ada orang. Astagfirullah. Hafiz-hafiz Quran melantunkan ayat-ayat Quran, tapi kosong orang. Yang ada cuma apa? Peserta ofisial itu aja. Masyarakatnya mana? Padahal sengaja Pak digulir-gulir itu. Bergilir Bapak Ibu sekalian di sini supaya masyarakat semuanya ikut. Saya tidak tahu Bapak Ibu, baca Quran dibaca lalu kita cuek, berdosa kita kayaknya Bapak Ibu. Saya tidak mengatakan memastikan bahwa dosa kita Pak. Bapak Ibu tidak sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita pesta Quran sebulan dalam setahun Pak. Sebulan itu harus pesta Quran kita. Sekarang Quran dibawa ke sini, kemudian kita cuek tak acuh aja. Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Sekarang ini bumi Rengat ini mendapat berkah, mendapat kehormatan, kemuliaan. Quran Pak dilantunkan di seluruh masjid, di arena-arena. Kalau kita cuek Bapak Ibu, la ilaha illallah. Kalau Rasulullah SAW mengeluh, masyarakat umatku ya Allah sudah tak acuh dengan Quran. Menangis Rasulullah melihat Pak, karena nikmat Quran ini luar biasa. Bapak Ibu tak sadar, solat kita pagi-pagi tadi, apa sebenarnya hakikat solat itu Pak? Pagi-pagi Bapak Ibu sudah dibangunkan. Untuk apa sebenarnya? Untuk mendengarkan Quran Pak. Karena solat itu intinya baca Quran. Maka subuh itu cuma 2 rakaat. Tahu kenapa 2 rakaat subuh itu? Supaya apa? Berdirinya lebih lama, mendengar bacaan Qurannya lebih lama. Maka tidak sunnah kalau imam baca qul huwallah saja. Dan qul huwallah. Kalau subuh. Itu qul huwallah itu maghrib itu nanti. Kalau maghrib na ataina qul huwallah qul ya. Tapi kalau subuh ukurannya adalah seperti pagi Jumat ini. Sunnahnya pagi Jumat ini, rakaat pertama surat Sajdah, rakaat kedua surat Al-Insan, Ad-Dahr, hal ata 'alal insani hidup. Imam Nawawi mengatakan kalau diganti dengan surat lain tidak dapat sunnahnya.
Dan jangan dipotong-potong. Umpamanya surat sajadah itu separuh rakaat pertama, separuh rakaat. Itulah ukuran ayat yang dibaca solat subuh. Karena hakikat solat itu Bapak Ibu dengar Quran, Pak. Untuk dengar Quran itu supaya pagi-pagi hidup kita dimulai dengan mendengarkan. Sekarang di antara rukun solat, karena hanya rukun solat itu ada berdiri, ada ruku, ada i'tidal, ada duduk, ada sujud. Apa rukun solat yang paling lama? Bapak Ibu, rukun solat paling lama apa? Berdiri. Apa yang kita lakukan dalam diri? Berdiri ngapain kita? Berzikir. Baca subhanallah kita berdiri. Berdiri baca Quran. Maka kalau Bapak ikut imam, misalnya solat zuhur, kan sir itu kan bacaannya. Sudah baca Fatihah, sudah baca pula wadduha, imam dah rukuk. Ngapain Bapak diam? Bapak itu kemana? Itu berzikir Bapak. Baca Quran Pak, baca terus. Walaupun Bapak baca umpamanya apa? Yang hafal cuma qul huwallah, ulang-ulang qul huwallah itu terus. Tapi jangan berdiri Bapak kosong dari baca. Karena berdiri itu untuk baca Quran. Maka subuh-subuh dijaharkan bacaan itu supaya semua kita mendengar. Solat itu untuk Quran, Pak. Maka Allah katakan, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillah qanitin. Oleh karena itu Rasulullah SAW berdirinya kadang-kadang Bapak Ibu berjam-jam, Pak. Satu rakaat itu berjam-jam. Cuman untuk solat berjamaah ini tak boleh panjang-panjang oleh Rasulullah. Rasulullah melarang. Karena di antara jemaah ini ada yang sakit, ada yang sudah tua, ada yang punya hajat. Tapi ada ukur-ukurannya, jangan terlalu panjang. Subuh nak apa-apa. Maka kalau subuh panjangnya itu, ya itulah. Panjang surah sajadah satu, surah Al-Insan satu, itu ukurannya itu. Untuk subuh itu. Kalau bisa baca yang mi'in, yang ayatnya ratusan saja, 100 atau kurang. Tapi kalau subuh, kalau wallah inna ataina, kena salat maghrib itu. Maka subuh itu didengarkan Bapak Ibu sebelum Quran. Bapak Ibu coba bayangkan, kapan kita baca Quran panjang-panjang ketika solat? Solat itu tuh baca Quran, Pak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang solat malamnya itu khatam Quran. 1 kali solat malam. Maka pernah Bapak Ibu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bulan Ramadan selesai solat Isya beliau solat tarawih sendiri. Karena sebelum itu tidak ada solat tarawih, Pak. Solat tarawih ini kalau berjamaah ini dengan satu imam itu mulai baru di zaman Umar di zaman Rasulullah belum ada, zaman Abu Bakar belum ada. Rasulullah belum ada, kenapa? Kena takut nanti diwajibkan solat tarawih itu. Maka dia tarawih sendiri. Setelah Isya ikutlah seorang sahabat bernama Huzaifah Al-Yaman. Maka Huzaifah ini ikut di belakang Rasulullah. Allahu Akbar. Maka diikutinya, Pak. Setelah Rasulullah baca Fatihah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah tamat 1 rakaat itu, 1 berdiri itu. Maka setelah sampai kepada Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Gembira Huzaifah ini mau rukuk lagi katanya. Sudah siap-siap rukuk dia Huzaifah, Pak. Apa selesai apa? Wansurna 'alal qaumil kafirin. Rasulullah sambung surah Ali Imran. Tertahan tak? Kemudian selesai surah Ali Imran, Rasulullah sambung pula surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa baru Rasulullah rukuk. Kira-kira berapa jam tu berdirinya itu? Sampai surah An-Nisa berapa juz? Berapa juz sampai surah An-Nisa? Kan 5. Sanggup Bapak berdiri enggak? 1 rakaat berdiri itu 5 juz. Maka berdiri yang paling afdal dalam hidup ini Bapak Ibu bukan berdiri berbaris di tengah matahari. Berdiri yang paling afdal itu berdiri sambil sholat dan sambil baca Al-Qur'an. Itulah kita disuruh menghafal Quran itu.
supaya di dalam kepala, dalam hati dia, maka enak Bapak Ibu membacanya. Allah. Maka Utsman bin Affan Bapak Ibu sekalian salat malamnya apa? Khatam Quran. Setelah Isya dia mulai salat malam, menjelang subuh itu sudah tamat. Alhamdulillah di Indonesia ini Pak, sudah ada sebuah masjid salat tarawih di Indonesia ini satu malam khatam Al-Quran. Di mana tahu enggak? Di sebuah pesantren namanya Tamboro. Anda percaya Bapak pergi sana nanti Ramadan? Saya pengen ngikut tarawih satu khatam Quran. Satu khatam Pak. Saya tanya imamnya itu, karena pernah diundang oleh Pak Wali Kota Dumai, Pak Faisal di Masjid Dumai Islamic Center. Itu salat satu khatam yang dia itu mulai jam berapa sampai jam berapa? Satu khatam itu rupanya Pak, mulai dia salat jam 8 malam, setelah Isya jam 8, selesai berakhir jam 3. Berapa jam berartinya? Berarti itu. Dan itu ada rukunya Pak, ada sujudnya. Dan itu dibaca jam 8, berakhir jam 3. Berapa jam cuma itu? 7 jam Pak. Berarti kita ini bisa mengkhatamkan Quran 7 jam Pak. Dan itu bacaan bukan bacaan cepat-cepat. Tajwidnya tetap memang cepat, tetapi tajwidnya tetap dijaga. Ada rukunya, ada sujud. 7 jam selesai satu khatam. Maka baru ingat saya, patutlah Imam Syafi'i sebagaimana diriwayatkan oleh Imam al-muridnya Ar-Rabi al-Muradi, bahwa Imam Syafi'i setiap Ramadan mengkhatamkan Al-Quran 2 kali khatam setiap hari. Maka Ramadan itu dia mengkhatamkan Quran 60 kali. Siapa Bapak yang sudah pernah mengkhatamkan Quran sehari satu kali khatam? Pernah? Cuma butuh 8 jam. Bapak dikasih kita berapa waktu sehari semalam? 24. Kalau Bapak ambil 8 jam untuk Quran satu kali khatam, berapa tinggal sisa waktu lagi? 24 kurang 8 berapa? 16 jam Pak. La ilaha illallah. Tidur Bapak 8 jam. Tinggal berapa lagi? Tinggal 8? Bekerjalah Bapak cari duit 8 jam. Dah cukup? Masya Allah, 8 jam untuk khatam Al-Quran, 8 jam untuk bekerja cari rezeki, 8 jam untuk tidur. Tapi kemana waktu kita itu perginya? Kemana waktu kita itu? Kenapa tak baca Quran? Padahal Bapak Ibu, solat itu untuk baca Quran. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, wa aqimis salata li zikri. Dirikan solat, kata Allah. Dirikan itu apa solat itu? Untuk berzikir kepadaku. Rasulullah mengatakan, afdaluz zikri tilawatul Quran. Zikir yang paling afdal adalah baca Quran. Berarti Bapak Ibu, solat itu untuk zikir. Maka zikir berdiri, baca Quran. Zikir rukuk, subhana rabbiyal azim. Zikir nanti i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Zikir sujud, subhana rabbiyal. Zikir duduk, jadi isinya zikir semua. Dan pertama zikir baca Quran. Allahu Akbar. Sekarang itu solat Pak. Jadi solat itu hakikatnya untuk baca Al-Quran dan mendengarkan Quran. Kalau solat sir, semua baca. Maka kata Imam Syafi'i, wajib baca imam makmum. Siapa imam atau makmum tidak baca Fatihah, tidak sah solatnya. Minimal Fatihah yang wajib. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sekarang balik kita kepada puasa. Sebulan penuh kita disuruh Bapak Ibu sekalian pesta Al-Quran. Maka itulah di bulan Ramadan itu Bapak Ibu hakikatnya bukan menahan makan dan minum Pak. Bukan itu yang menjadi inti sebenarnya. Bapak disuruh lapar, kita disuruh lapar, disuruh tidak boleh minum, tidak boleh makan, tidak boleh. 3 larangan inti daripada puasa itu. 3 Pak. Yang pertama tak boleh makan. Yang kedua tak boleh minum. Yang ketiga tak boleh berhubungan suami istri.
Bapak Ibu paham nggak apa hakikat kita menahan lapar? Itu Bapak Ibu adalah sebenarnya untuk pesta Al-Quran, supaya fokus sebulan itu untuk Al-Quran Bapak Ibu. Maka Allah katakan ketika Allah suruh kita puasa, Allah ingatkan dulu Ramadan itu bulan Al-Quran. Apa kata Allah berfirman? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Baru faman syahida minkumus syahra falyasum. Puasa itu kedua Pak, tapi yang utamanya ketika Allah menyebut Ramadan bukan langsung puasanya Pak, Quran dulu. Bulan Ramadan yang diturunkan di situ Quran. Tahu kalian Quran itu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Maka barang siapa yang hidup di bulan Ramadan itu wajib dia puasa. Puasanya untuk apa? Puasanya untuk Jadi kalau ada orang Ramadan puasa itu tidak baca Quran, tidak mengerti dia itu puasa itu. Karena yang menyibukkan kita selama ini hidup itu apa Pak? Makan, minum, kemudian dengan istri, sehingga tak sempat baca Quran. Coba lihat di warung-warung kopi itu anak-anak muda itu. Ngopinya segelas Pak, ceritanya la ilaha illallah. Makan cuma satu piring, duduknya habis waktu. La ilaha illallah. Bapak Ibu sekalian, maka Ramadan itu khusus untuk Al-Quran. Maka kenapa kita dari subuh jangan makan? Supaya apa? Kemudian dilarang kita jaga mulut, jaga telinga, jaga mata. Maka sempurnanya puasa kita. Yang puasa itu bukan hanya perut saja, tetapi Bapak Ibu mulut puasa. Quran, bagaimana kita mempuasakan hati puasa? Ulama sepakat mengatakan puasa yang sempurna itu adalah menahan perut dan yang dibawa perut, kemudian seluruh anggota badan kita daripada hal-hal yang diharamkan Allah. Maka bagaimana cara kita mencegahnya? Dilatih kita selama puasa seluruh anggota kita dengan Al-Qur'an, supaya mulut ini jangan menggunjing. Maka baca Quran terus, supaya telinga ini tak mendengar macam-macam, dengarkan Quran. Supaya mata ini tak melihat macam-macam, baca Al-Quran, lihat Quran terus. Supaya pikiran ini tak mikir macam-macam, maka tadaburi Al-Quran. Allahu Akbar. Maka diri kita, zahir kita, batin kita selama Ramadan itu dengan itulah yang disebut bulan Ramadan. Maka itu pesta Quran tu Pak, sebulan. Balas di 10 hari terakhir kita disuruh tinggal di masjid Pak, jangan keluar-keluar 24 jam. Masya Allah. Apa namanya? I'tikaf. Rasulullah rutin Pak, kalau sudah 10 terakhir Ramadan dia tak keluar. Untuk apa Bapak Ibu? Apa amalan yang paling afdal kita lakukan i'tikaf? I'tikaf itu adalah amalan yang paling afdal adalah Bapak Ibu sekalian solat sunat. Samping solat fardu, solat sunat, yang mana di solat sunat itu kita melantunkan bacaan Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita solat sunat malam-malam 10 terakhir itu, kita solat sendiri, baca Quran, Masya Allah, sambil solat. Itulah amal. Khatam Quran tiap malam itu sekhatam sampai subuh nanti. Dapat Lailatul Qadar, Masya Allah, dalam solat dan dalam membaca Al-Quran. Itu sebenarnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, coba kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan Ramadan ini. Intinya sebenarnya Quran. Inilah Quran ini Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian kehebatan Quran ini, kemuliaan Quran ini, maka seluruh yang bersentuhan dengan Al-Quran Allah jadikan paling mulia Pak. Apapun yang bersentuhan dengan Quran itu menjadi paling istimewa. Coba lihat tempat penyimpanan Quran itu, yang pertama itu disebut Lauhul Mahfuz. Maka Lauhul Mahfuz itu menjadi tempat yang paling mulia. Kenapa? Karena di situ tersimpan Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Bal huwa Qur'anum Majid
fi lauhim mahfuz. Allah. Kenapa Allah menyebut Quran lalu Lauhul Mahfuz? Lauhul Mahfuz ini mulianya Pak, karena di situ Quran. Itu tempat Pak. Apabila tempat itu di situ Quran, maka tempat itu paling mulia. Itulah saya katakan sekarang ini Rengat ini menjadi kota paling mulia Pak. Kenapa? Karena di Rengat dilantunkan Al-Quran siang dan malam. Masya Allah. Tetapi kita cuek saja. Saya mengharapkan kalau di mana dibuat apa libur masyarakat di semua. Hentikan seluruh kegiatan kita. Mari kita ramaikan nanti. Kita ini kadang-kadang Pak suka mengkritik, tetapi ketika diberikan peluang kita tidak pandai bersyukuri. Coba ini pemerintah Pak, bermiliar-miliar mereka menganggarkan dana untuk kita nih Pak, umat Islam Pak, hanya untuk umat Islam Pak. Sekali lagi. Dan itu untuk Quran. Dan biasanya setiap program-program yang mereka canangkan, mereka anggarkan, itu dievaluasi Pak. Bagaimana respon masyarakat. Karena itu tuntutan masyarakat. Kalau sempat MTQ ini nanti dinilai, diawasi. Setelah itu apa? Hasilnya setiap MTQ tidak ada peduli masyarakat muslim. Maka apa? Ditutup program ini nanti. Dihapus anggaran. Karena ketika Allah, ini kan Allah memberikan semuanya Pak. Ini cara Allah memuliakan kitab sucinya. Tapi direspon Pak. Tapi kalau seandainya semua masyarakat merespon, sekolah semuanya libur, pegawai libur, seluruh kita berhenti bekerja, cuma 4-5 hari Pak, selama setahun. Selama berapa tahun ini? Inhu ini MTQ provinsi sudah ini semenjak tahun berapa lagi? Kan 11 tahun yang lalu Pak, sekali 11 tahun pesta Quran di kota kita. Tapi coba diramaikan oleh umat Islam, nanti laporannya respon umat Islam luar biasa. Maka apa Bapak Ibu, mereka akan buat program lain lagi. Karena semuanya anggaran itu untuk masyarakat. Tapi kalau takjub, sedih saya Pak, sudah berapa kali MTQ ini. Dulu saya MTQ tahun 80 Pak. Saya dulu peserta MTQ. Saya pernah juara nasional, tapi untuk fahmil Quran di Pekanbaru itu. Setiap saya berlomba, di Dumai juga dulu, seluruh sekolah diliburkan. Maka full ruangan itu oleh bahkan masjid itu tidak muat. Sekarang Pak kosong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak penghafal Quran kita melantunkan ayat-ayat. La ilaha. Padahal Pak mendengar Quran itu sendiri. Tahu kan Bapak Ibu kan? Wa iza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum, apa janji Allah? La'allakum turhamun, supaya kalian mendapat rahmat, curahan kasih sayang Allah. Bagaimana kita Allah akan sayangi Pak, akan dibuat kita pemimpin yang adil. Maka kesayang Allah itu macam-macam Pak. Allah takdirkan untuk kita pemimpin yang adil, pemimpin yang penyayang, pemimpin apa? Kalau apa? Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian, sebab-sebab Allah menyayangi kita itu kita laksanakan. Maka salah satunya Quran itu kita dengar, baru sayang Allah datang. Tapi kalau acuh dengan Quran Pak, bagaimana Allah sayang sama kita? Maka selalu Allah hadirkan pemimpin zalim aja depan kita. Azab kita dibuatnya. Asal itu berdoa kita. Tapi ketika Quran dilantunkan, kita acuh tak acuh saja. Ada lagi, kadang pengajian tafsir di Quran. Ada yang keluar pergi ke masjid di rumah, ada di rumah nonton TV dia Pak. Astagfirullahaladzim. Karena ngaji di sini Quran, akhirnya pergi dia, pergi di TikTok dibuatnya. Atau minta sayang Allah. La ilaha illallah. Maka saya sedih betul Pak. Nah, saya ini ketua Dewan Hakim. Saya ditunjuk oleh Pak Gubernur ini. Seluruh koordinator program MTQ ini untuk Dewan Hakimnya, itu perlombanya itu saya. Maka saya selalu keliling terus seluruh cabang itu. Maka itulah sedih sekali saya, ya Allah. Masyarakat mana ini? Begitu kita mensyukuri Quran. Allah sengaja Bapak Ibu wajibkan sebulan itu pesta Quran Bapak Ibu.
Maka seluruh yang berhubungan dengan Quran Allah jadikan mulia. Tempat Lauhul Mahfuz. Setelah itu Quran itu Allah turunkan ke langit dunia. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, di langit dunia ditaruh Quran itu di sebuah tempat. Tempat itu dinamakan oleh Allah Baitul Izzah, rumah yang paling mulia agung, karena di situ tersimpan Quran. Dari Baitul Izzah itulah baru Jibril menurunkan Quran kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur. Begitu tu sejarah turunnya Quran. Bapak Ibu, itu tempat. Kemudian apa lagi? Tempat turunnya Quran menjadi tempat yang paling istimewa. Maka kalau Bapak Ibu ditanya sekarang, apa kota yang paling mulia bagi umat Islam di dunia ini? Apa? Apa jawabannya? Mekah, Madinah. Kenapa Mekah itu menjadi kota paling istimewa, paling mulia? Tahu Bapak Ibu? Maka ulama-ulama yang menjelaskan keutamaan kota Mekah, maka mereka menyebut yang pertama, karena banyak keistimewaan kota Mekah Madinah, tapi yang pertama li'annahuma mahbatul wahyi, karena kedua-duanya itu tempat turunnya wahyu Quran. Mekah itu menjadi kota yang paling mulia Bapak Ibu, karena di situ Al-Quran diturun. Karena seluruh yang bersentuhan Quran pasti jadi mulia. Madinah, kenapa Bapak Ibu? Karena Madinah kota yang banyak Quran itu diturunkan. Maka ayat Quran itu ada dua, ayat Makkiyah dengan ayat surat Makkiyah dengan surat Madaniyah. Ada surat yang turun di Mekah, ada surat yang turun, sehingga kota tempat turunnya Quran itu Bapak Ibu adalah kota yang paling mulia. Sempatlah umpamanya Quran itu turun di Rengat ini Pak, insyaallah, maka Rengat ini menjadi kota yang paling mulia karena Quran turun. Begitu sentuhan Quran itu Bapak Ibu. Maka saya berani mengatakan ini, hari-hari ini saya bilang Rengat kota yang paling mulia. Kenapa? Di sini Quran dilantun. La ilaha illallah. Itu tempat Pak. Sekarang makhluk yang berhubungan dengan Quran itu semuanya menjadi mulia. Maka malaikat yang paling mulia di sisi Allah sebanyak itu malaikat. Pak, Bu, jumlah malaikat itu Bapak Ibu tidak tahu. Bukan jumlahnya itu berlipat-lipat, tapi tidak tahu seberapa lipat jumlah manusia. Tapi yang jelas malaikat itu jauh lebih banyak daripada manusia. Karena salah satu buktinya, kata Rasulullah SAW, dan juga isyarat dalam Al-Quran, kita ini dijaga oleh malaikat 8 orang setiap hari. Semua kita ini dijaga oleh malaikat 8 orang. Itu Rasulullah mengatakan dalam hadis Sahih Bukhari. Dan mereka bergiliran, 4-4. Itu Bapak Ibu sekalian, dia bergiliran 4 siang 4 malam setiap kita. Sekarang setiap manusia, sekarang berapa jumlah manusia di dunia ini? 8 miliar. Setiap orang dikawal oleh 8 malaikat. 8 kali 8 miliar berapa? Berarti situ saja Pak 16 miliar. Itu baru malaikat hafazah namanya, menjaga manusia. Hafazah itu ada Pak. Pertama hafazah itu fungsinya menulis. Ada yang menjaga kita di kiri dan kanan, tetapi dia mencatat seluruh amalan kita. Yang di kanan mencatat yang baik, yang kiri mencatat yang buruk. Tapi ada lagi malaikat di depan dan di belakang yang menjaga kita daripada seluruh ancaman. Maka Bapak jangan khawatir mati. Mati itu Pak, sebelum ada ajal kita akan mati Bapak. Bagaimanapun dahsyat kondisi, tapi ajal Bapak belum datang, ada malaikat yang menjaga. Kecuali ajal datang sudah. Maka jangan takut-takut mati. Akan mati juga Pak. Banyak takut-takut mati, gara-gara tak takut. Hidup hanya apa? Akhirnya mati ketakutan. Dipikirkan mati itu idza jaa ajaluhum la yastaqirun sa'atan wa la yastaqdimun. Maka berapa banyak orang hidupnya di tengah di medan perang tapi tidak mati-mati. Khalid bin Walid hidupnya di medan perang Pak. Di ujung tombak, di ujung panah. Matinya Khalid di mana? La ilaha illallah. Rasulullah asal ada perang dia panglimanya. Rasulullah wafat di mana? Di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha wa arda.
Ini ada takut mati. Ada gertak, kecut lagi. Maka kita ditakuti aja terus mati kita nanti. Maka Bapak Ibu sekalian, Allahu Akbar. Jadi tempat yang paling mulia. Sekarang malaikat yang paling mulia malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril, malaikat Jibril. Kenapa? Karena dia malaikat yang menurunkan Al-Quran. Kemudian Bapak Ibu sekalian, siapa nabi yang paling mulia? Maka nabi yang paling mulia adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nabi kita paling mulia? Karena itu adalah nabi yang menerima wahyu. Pokok seluruh yang berhubungan dengan Quran jadi mulia, paling mulia. Kemudian umat manusia yang paling mulia yang pernah Allah lahirkan ke muka bumi ini, umat siapa yang paling mulia? Allah mengatakan dalam Al-Quran, siapa yang paling mulia Bapak Ibu? Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Bapak Ibu ditanya apa sebabnya kita ini menjadi umat yang paling mulia, maka jawabannya adalah karena kita umat yang merupakan pedoman hidupnya adalah Al-Quran. Maka mulianya kita tergantung sejauh mana kita mengamalkan Quran, sejauh mana Quran hidup dengan kita. Maka kita ini Pak wajib punya hafalan Quran, wajib semuanya ini. Berdosa Bapak kalau tidak punya hafalan Quran. Minimal apa? Surat Al-Fatihah. Itu minimal itu. Ada di sini yang tidak hafal surat Fatihah? Ada hafal Fatihah ini? Itu minimal itu Pak. Maka ulama sepakat yang wajib dihafal Quran itu cuma surat Al-Fatihah. Tapi wajib itu tidak berdosa itu, tapi itu meringankan. Tidak diwajibkan Bapak menghafal surah Al-Baqarah. Kalau sempat surah Al-Baqarah wajib juga. Tapi itu sayangnya Allah sama kita, tidak wajib kita menghafal. Tapi kita disuruh Bapak Ibu sekalian untuk selalu dengan Quran. Bapak Ibu sekalian, itulah umat. Kemudian manusia yang paling mulia di antara umat Rasulullah siapa? Pejabat, bupati, gubernur, presiden, menteri, jenderal. Umat Rasulullah yang paling mulia adalah umat Rasulullah yang sangat intent dengan Al-Quran. Maka Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Utsman bin Affan, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, sabda Rasulullah ini hafal kita semua, yakin saya kok. Dan bahkan banyak di rumah-rumah kita selalu kita tulis itu dalam kaligrafi kita. Apa kata Rasulullah SAW? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Semulia-mulia kamu. Siapa kita ini yang paling mulia kata Rasulullah? Bukan yang paling banyak duitnya, bukan yang paling tinggi pangkatnya, bukan titelnya profesor, doktor, profesor, tapi tak pernah nyentuh Quran Pak. Profesor apa itu? Duit banyak tak menyentuh Quran, duit apa? Utsman bin Affan konglomerat Pak. Abdurrahman bin Auf itu konglomerat sahabat. Itu Abdurrahman bin Auf itu saking kayanya ketika dia meninggal dunia sampai warisan emasnya saja dikampak untuk membaginya kepada ahli warisnya. Tetapi dia seorang penghafal Quran. Utsman bin Affan itu terkenal sahabat qiyamul lailnya itu khatam Quran. Dan orang kaya raya. Jangan bilang nanti kalau orang kaya tidak menyentuh Quran. Jadi yang menyentuh Quran itu yang ngaji itu orang miskin aja. Astagfirullahaladzim. Kita ini umat Rasulullah, siapapun Quran. Maka kata Rasulullah, khairukum, semulia-mulia kamu, sebaik-baik kamu adalah orang yang selalu baca Quran, yang selalu belajar Al-Quran, dan yang mengajarkan Al-Quran. Maka siapa yang kita yang paling mulia Bapak Ibu? Yang paling mulia ini Bapak Ibu yang suka mengaji, kemudian guru Maka Bapak Ibu ini harus, Bapak-bapak ini harus suka ngaji. Jangan subuh selesai solat pulang dulu aja, ngopi aja atau di warung kopi. Jangan duduk di sini ya. Kalau bisa buat halaqah bapak-bapak, buat 7 orang, 5 orang sini ya. Saya melihat Bapak Ibu pemandangan ini di Mesir.
Di Mesir tu subhanallah terharu saya. Jadi kalau tidak ada ceramah subuh, maka bapak-bapak tu selesai solat subuh membuat halaqah kelompok. 7 orang, 10 orang, sini 10, sini 10, sini 10, semua pegang Quran. Nanti masing-masing baca. Nanti grup itu tu tidak pernah berubah-ubah. Kenapa? Karena satu grup itu mengkhatamkan Quran bergiliran terus. Ini baca sehalaman, dengar sehalaman, habis 1 juz putar. Bapak Ibu, nanti kalau 1 juz putar dia, maka kalau 1 halaman itu 1 lembar Pak, itu kan 1 juz itu kalau dalam Quran Madinah itu kan 20 halaman berarti 10 lembar. Berarti kalau 10 orang halaqah kita baca 1 lembar 1 orang, maka mutar selesai 1 juz. Besok pagi juga begitu. Berarti berapa kali Bapak? 1 bulan itu kita menamatkan Quran. Setahun 10 kali khatam bersama halaqah. Ada lagi yang menarik Bapak Ibu di Maroko. Di Maroko, coba Bapak berjalan, jadi macam-macam cara umat ini bagaimana mendekat ke mereka Quran. Kalau di Maroko itu Pak, orang-orang yang pensiun, bapak-bapak, ada anak-anak muda juga kalau tidak ada punya kegiatan, maka selesai subuh itu Bapak Ibu sekalian, banyak selesai subuh dan 2 solat saya lihat itu. Kalau di Maroko itu, pertama selesai subuh, selesai maghrib, maka selesai subuh duduk semuanya, menjelang nanti waktu syuruk. Menjelang waktu surut duduk semuanya, kemudian dipimpin oleh imam atau seorang ulama, mati membacakan Quran bersama-sama. Diboleh oleh ulama tadi, nanti seluruh pegang mushaf baca sama-sama. Nanti seluruh sama-sama serentak, sehingga Quran itu semuanya, masya Allah, mengaji semuanya. Maka yang belum mantapnya nanti dimantapkannya, diikutinya yang bagus baca Qurannya. Nanti dibaca umpamanya apa? 5 halaman setiap pagi, 5 halaman nanti setiap malam. Maka 2 hari 1 juz, 2 hari 1 juz bersama. Selesai khatam nanti balik lagi ke awal, balik. Sehingga apa? Orang tua-tua yang jemaah masjid itu Pak, rata-rata kalaupun tidak hafal, tapi dia sudah familiar dengan seluruh ayat Quran. Maka kalau ada khatib salah-salah membaca ayat, itu langsung dipanggil jemaah itu. Kalau sekarang kalau khatib baca ayat salah, gimana kira-kira? Bapak-bapak jemaah tahu sini. La ilaha illallah. Itu luar biasa juga. Jadi bagaimana memarakkan Quran ini semua kita. Jadi bukan anak-anak. Karena kadang-kadang kita ini lucu juga. Yang suruh baca Quran cuma anak. Setelah sama SMP dia tidak ada lagi. La ilaha illallah, malah dekat Quran itu orang tua-tua. Apalagi 1 huruf itu 10 pahalanya. Masya Allah, kalau sampai 1 juz berapa hurufnya itu? Maka Bapak Ibu sekalian, 1 huruf bacaan yang Allah berikan pahala kita. Paham atau tidak paham kita tentang yang kita baca, dikasih pahala 1 huruf 10. Cuma Al-Qur'an. Yang lain tidak ada Pak. Hadis Bapak baca tidak akan ada pahala seperti itu. Apalagi baca buku-buku ditulis orang, tidak ada pahalanya itu. Tapi Quran paham tak paham Pak, 1 huruf itu kita tinggalkan. Mendengarnya fastami'u lahu. Bapak mendengar Quran paham tak paham, dikasih pahala tak? La'allakum turhamun, mendapat rahmat mendengarnya. Maka kadang-kadang saya kritik Pak, kalau masjid memutar-mutar ayat Quran, kalau hendak didengar masyarakat, jangan diputar, jadi dosa aja. Karena ulama mengatakan kalau Quran dibaca harus diam, wajib diam. Kalau ada bicara Quran dibacakan, itu Bapak Ibu berdosa kata ulama. Itulah sebabnya Bapak Ibu banyak ulama yang mengatakan kalau imam menjahar Quran, maka makmum tak boleh baca apa-apa. Stop. Karena mendengar itu wajib. Bahkan sebagian ulama mengatakan bagi makmum tak wajib Fatihah, karena dia lebih wajib mendengar bacaan imam. Tapi jumhur ulama mengatakan seperti Imam Abu Hanifah, maka kalau imam sudah membaca jahar ayat Quran, kalian jangan membaca, diam, stop. Karena mendengar Quran lebih wajib daripada membaca Fatihah. Jadi kalau Imam Syafi'i tidak, tetap wajib membaca Fatihah. Kenapa? Membaca Fatihah itu rukun salat, dan rukun salat Fatihah lebih wajib daripada mendengar bacaan imam. Sehingga terjadilah perbedaan pendapat mana yang lebih wajib. Tapi semua mereka katakan wajib. Ini di Bapak Ibu sekalian,
didengungkan bacaan Quran di masjid. Setelah itu Pak, yang dangdut-dangdut, yang karaoke-karaoke, yang la ilaha illallah, Quran lagi. Maka kalau kan cari dosa Pak, lebih baik tidak. Maka cukup azan saja. Tapi kalau sepakat masyarakat, Pak Imam, pengurus, tolong dengarkan Quran. Kami ingin mendengar dari rumah. Oke. Tapi syaratkan sama mereka, dengarkan ya. Jangan main-main. Jadi dosa aja nanti. Marah Allah nanti. Ayatnya dibaca karaoke juga dihidupkan. Astagfirullah. Bapak Ibu sekalian. Berbicara tentang kemuliaan Quran, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Sekarang Bapak Ibu sekalian coba lihat. Umat yang terbaik umat Rasulullah, karena umat yang pegangannya adalah Al-Qur'an. Manusia yang paling mulia adalah manusia yang di dalam dirinya Quran. Itulah sebabnya Rasulullah kalau dia mulai ceramah Pak, Rasulullah itu tradisinya kalau dia memulai majelis tak akan bicara dia di majelis itu Pak, kecuali dilihatnya ahlul Quran, penghafal Quran. Dilihatnya kalau ada penghafal Quran duduk di belakang, dipanggilnya, kamu sini. Dia ambilnya dia sahabat itu Pak, didudukkannya di samping dia. Maka Umar, Utsman penghafal Quran itu selalu di samping Rasulullah. Rasulullah takkan mulai ceramahnya sebelum orang-orang penghafal Quran di sampingnya. Karena dia khawatir Bapak Ibu, dia berbicara tetapi merendahkan orang-orang ahlul Quran. Maka Rasulullah mengatakan, hamalatul Quran itu min ahlillahi wa khasati. Penghafal-penghafal Al-Quran itu adalah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. La ilaha illallah. Kata Rasulullah itu Pak, ahlullah, keluarganya Allah dan orang khususnya Allah. Maka Rasulullah kalau dia kalau sudah pasti penghafal Quran ada di sampingnya, baru dia mulai bicara. Sekarang coba Bapak Ibu, siapa yang kita muliakan sekarang? Mana yang kita muliakan, pejabat atau penghafal Quran? Datang ke masjid ini ada penghafal Quran, itu datang bupati. Bapak Ibu sambut penghafal Quran dulu atau bupati? La ilaha illallah. Penghafal Quran mau di belakang dia, mau dapat tempat duduk dia, mau tidak dapat tempat duduk. La ilaha illallah. Maka yang paling mulia, maka itulah Bapak Ibu, kita ingin mencari manusia yang paling mulia. Tapi bagaimana kita Bapak Ibu? Karena kita secara sosial sudah tidak memuliakan orang-orang penghafal Quran dan orang dekat dengan Quran. Buktinya apa? Ini mohon maaf nih, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada Bapak Ibu punya anak gadis, lalu ada datang orang melamar anak gadis Bapak Ibu, laki-laki nih, datang melamar anak gadis Bapak Ibu. Pertama yang Bapak Ibu tanya kepada laki-laki tadi apa? Jujur aja, jujur aja. Nak, berapa kamu hafal Quran? Itu pertanyaannya. Ada ibu-ibu direngat ini jemaah masjid lah, jangan di luar lagi, yang jemaah sekarang ya. Ada Bapak Ibu ketika laki-laki melamar anak Bapak Ibu, pertanyaan pertama, berapa hafalanmu nak? Ada Bu. Tapi kita ingin mencari menantu yang paling mulia. Oke lah, enggak Bapak Ibu tanya. Yang ditanya kerojo. Kalau orang menghina bilang, apa kojo? Katanya. Di sini, la ilaha illallah. Kerojo lah ditanya, apa kerojo? Ditanya, apa kata yang bujang ini, anak muda ini? Kerja saya guru mengaji Bu, guru mengaji di masjid Jami', guru mengaji. Guru mengaji di musola. Saya mau tantang Bapak Ibu, terima dia jadi menantu nak? Mungkin sebagian Bapak Ibu bilang, guru ngaji? Astagfirullahaladzim. Maaf nak, anak perempuan saya mau masih kuliah, belum pengen astagfirullah. Tapi coba datang yang berdasi, bawa mobil Innova, pakai jas, datang. Di mana Kurojo nak? Kepala dinas katanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Guru mengaji.
Kenapa ibu tak salah Bapak Ibu sekalian? Tapi salah kita semua. Karena kita telah menurunkan martabat orang yang mengaji. Kita sudah menurunkan secara sosial. Kita yang kita angkat secara sosial siapa? Artis, pejabat. Kadang-kadang pejabat koruptor dia Pak diangkat juga itu, dimuliakan. Kerjanya mencuri, kata bapak-bapak hormati dia. Maka apa kata mereka? Oh jadi kalau mau terhormat hidup mencuri katanya. Pencurian dihormati di mana-mana. Kemudian apa kalau artis datang pecah kota itu. Tapi kalau penghafal Quran datang, la ilaha illallah. Saya kemarin menangis Bapak Ibu sekalian. Anak SD juara 1 dia, saya lihat nilai, tapi ini bukan cekan rahasia. Juara 1 saya lihat nilainya. Kalau tak silap itu. Baru kelas 5 SD. Cewek hafal Quran dan membawa Quran begini. Kalau bisa nanti anak itu dibawa ke sini, suruh dia baca Quran. Bapak Ibu tes dia. Supaya jadi pelajaran kepada anak-anak kita. Anak SD perempuan 5 tahun Pak hafal Quran, tak salah satu pun soal yang diberikan kepada dia. Allah taruh Quran dalam dadanya. Itu kita tak muliakan Pak. Marah Allah Pak. Itu Quran itu firman Allah. Alam semesta ini dibawa kendali Allah. Kalau Allah sapu kita detik ini Pak. Setelah itu kalau kita acu tak acu dengan firman-Nya dan kita mengaku orang beriman, kita selalu sholat, tapi ketika ayat-ayatnya dibacakan kita acu tak acu saja. Maka Bapak Ibu sekalian, la ilaha illallah. Maka kenapa? Coba Bapak Ibu sekalian, kalau kita muliakan penghafal Quran semua, maka anak-anak kita coba. Mana anak-anak kita kalau ditanya, atau Bapak Ibu lah dulu, jangan kan anak-anak ditanya lagi. Pak Bu, Bapak Ibu punya anak, apa cita-cita Bapak Ibu untuk anak Bapak Ibu? Rasulullah mengatakan semulia-mulia manusia orang yang suka mengaji dan guru mengaji. Ada kira-kira Bapak Ibu di sini? Ini mohon maaf ini, ketika ditanya, Bu, apa cita-cita ibu untuk anak ibu? Saya pengen cita-cita saya satu saja, anak saya ke depan menjadi guru mengaji. Ada kira-kira enggak? Ada bapak kira-kira jadi guru mengaji anaknya, cita-citanya? Allahu Akbar. Guru mengaji. Maka saya katakan Bapak Ibu, tidak salah Bapak Ibu bercita-cita dokter. Oke. Bercita-cita Bapak Ibu jadi polisi, silakan. Jadi guru, jadi pejabat. Tapi Bapak Ibu yang mendasar untuk kemuliaan anak kita, generasi kita, capek kita membesarkannya, baru bermakna usaha Bapak Ibu membesarkan anak. Kalau Bapak jadikan dia ahlul Qur'an, baru bermakna punya anak. Jadi anak itu dibesarkan bukan nanti nyetor duit sama kita, bukan itu Bapak Ibu. Kita jadikan dia ahlul Quran. Allahu Akbar. Maka kalau itu subhanallah, baru bangga kita. Maka besok kalau kita jadikan anak kita Al-Quran, dia akan menaruh dan apa kata Rasulullah? Mahkota surga untuk orang tuanya. Maka Bapak Ibu kalau kita punya anak penghafal Quran, memberi syafaat untuk dia dan untuk seluruh keluarga. Bagaimana kita itu Bapak Ibu sekalian tidak menjadikan anak-anak kita hafal Quran? Oleh karena itu mari kita muliakan. Dari mana kita mulai? Kalau nanti kita mulai, kita tunggu orang lain memuliakan kita? Lah, kita umat Islam yang memuliakan. Maka siapa level sosial masyarakat yang paling mulia? Ahlul Quran. Maka diundang Al-Quran ke sini. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, semua yang bersentuhan Quran terakhir Bapak Ibu. Maka Pak, ini coba lihat mushaf itu. Sampai kertas yang tak ada guna Pak. Itu kertas itu dicetak tuh kertas itu di RAPP atau di Indakian. Ketika kertas itu kosong Pak, Bapak injak-injak dia, Bapak Ibu buang di sampah. Salah? Tidak ada harganya. Bapak injak, tidak ada masalahnya. Ini karpet ini Bapak injak-injak, tidak ada masalahnya. Bapak dudukin. Tapi kalau disentuh oleh Al-Quran ini, jangan coba-coba. Mungkin Bapak kalau tertulis ayat Quran di atas karpet ini, duduk Bapak di atas, tidak ada satu orang pun yang masuk masjid ini. Maka karpet ini kita lipat semuanya, kita taruh di tempat yang
karena sudah disentuh oleh maka dia menjadi mulia. Kertas itu ketika masih saya dan Bapak Ibu pernah bekerja di percetakan Quran Raja Pahat selama 5 tahun di Madinah. Saya kan di Madinah, saya sekolah saya dulu. Dari tahun 90 baru saya tamat 2005. 15 tahun saya di sana belajar. Dan saya diperbantukan bekerja di percetakan Quran Raja Pahat namanya. Untuk proyek-proyek terjemahan bahasa Indonesia saya menyeleksi. Saya tahu sendiri kertas itu dari Belgia, Pak. Kertas yang cetak Quran Madinah itu dari Belanda, dari Belgia, dari Jerman, dari Prancis. Karena itu kertas look. Kertas itu dari negara-negara non muslim, Pak. Kalau kertas itu kosong tidak ada nilainya, Pak. Tapi kalau sudah dibubuhi ayat-ayat Al-Quran, maka kertas itu menjadi kertas yang paling mulia. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita cium dia, kita angkat di atas kepala. Maka dulu ketika kami musabaqah, Pak, di tahun-tahun 80, salah satu yang dinilai pertama setiap pertandingan itu adab dengan Al-Quran. Sekarang itu tidak ada lagi. Maka Pak, Quran itu harus dibawa dari meja tunggu oleh yang peserta. Dan itu dinilai bagaimana cara dia bawa Quran. Maka biasa itu diajarkan itu, bawa Quran di dada, ya kan? Setelah sambil berjalan, kemudian sebelum dia baca dia cium dan dia angkat ke kepala. Setelah itu baru dia taruh. Dan bagaimana dia membalik Quran itu, adab. Sekarang kan sudah tersedia Quran itu itu penilaian itu dulu. Sekarang hilang itu. Maka besok itu perlu saya akan usulkan itu. Adab itu perlu. Maka kita di rumah bagaimana Quran kita taruh? Kita taruh di sembarangan. Nanti jangan orang mengatakan untuk apa? Biar saya injak Quran ini kan kertas biasa ini. Apa salahnya kertas ini? Ya dia kertas, tapi itu kertas yang sudah disentuh Al-Quran itu menjadi kertas yang paling mulia. Maka saya selalu mengatakan, Bapak Ibu kalau nanti membuat undangan nikah, jangan sekali-kali ditulis ayat Quran dalam undangan. Karena undangan itu kalau Bapak bubuhkan ayat Quran di situ, maka undangan itu, kertas itu menjadi mulia. Maka Bapak harus pastikan orang memuliakan undangan itu semua. Maka kalau Bapak tulis ayat Quran ditaruh sampah nanti oleh orang, siapa yang berdosa? La ilaha illallah. Maka itu saya himbau nih, jangan taruh Quran. Karena kalau sudah disentuh ayat Quran, jadi mulia kertas itu. Maka wajib dimuliakan. Apakah bisa Bapak pastikan orang menerima undangan itu akan dimuliakan di undangan itu? Kalau kita pastikan akan direcehkannya, maka jangan tulis. Sebagai penghormatan kita kepada Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga membatasi kita, insyaallah di lain kesempatan Bapak Ibu sekalian kita bicara Quran ini, Bapak Ibu akan habis-habis Bapak Ibu. Itu belum saya berbicara tentang kandungannya lagi, Pak. Bagaimana Quran menjadi petunjuk bagi kita. La ilaha illallah. Ini Bapak begini nih ya, ganteng-ganteng begini, bersih, Allahu Akbar. Ini kenapa ini? Semuanya karena Al-Quran.